Selamat pagi kepada Ibu Nuri dan juga selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yakni tentang peradaban Islam pada masa modern. Sebelum itu, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, yang pertama. Saya Dr. Saputra, nomor absen 9. Saya Laksana Yamilaga, nomor 12. Saya Muhammad Abdul Darata, nomor absen 23. Saya Pak Juga Pribadi, nomor 21. Saya Pada Tujuan Nurul, nomor 24. Baik, di sini ada 7 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yakni kondisi umat Islam pada masa modern, kemudian faktor yang mendorong perkembangan, pusat peradaban Islam, tokoh pemberontak Islam, pengaruh Islam bagi Indonesia, hikmah mempelajari, dan juga yang terakhir perilaku meneladani. Baik, yang pertama kondisi umat Islam pada masa modern. Pakar studi Islam, Profesor Dr. Haji Harun Nasution mengatakan bahwa perkembangan Islam pada masa modern dimulai sejak tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Perkembangan tersebut telah berjalan selama 214 tahun. Kondisi umat Islam pada awal periode modern berada di bawah kendali kolonial. Sementara itu, kerajaan-kerajaan besar mulai berjalan, seperti Kerajaan Syafawi pada awal abad 18 dan Kerajaan Mughal hancur di bawah tangan Inggris. Kondisi dunia Islam semakin memburuk ketika pada tahun 1798 Napoleon Bonaparte berhasil menguasai Mesir. Jatuhnya Islam karena Mesir negeri yang sangat penting dan menjadi salah satu pusat peradaban Islam. Namun, Napoleon membawa dampak positif karena menjadi awal kebangkitan dunia Islam. Selanjutnya yaitu faktor yang mendorong perkembangan. Yang pertama, adanya kesenjangan antara Islam dengan Eropa. Jadi kesenjangan antara Islam dengan Eropa menjadikan Islam bahwa benar-benar tertinggal dengan negara Barat. Yang paling merasakan adalah Turki. Interaksi yang terlalu kuat dengan negara Barat mengakibatkan Turki menjadi negara sekuler. Selanjutnya, lahirnya berbagai gerakan pemurnian ajaran Islam merupakan gerakan yang menyerukan umat Islam untuk kembali pada Al-Quran dan hadis serta menjauhkan diri dari berbagai bentuk tahayul, bidah dan khurafat karena memandang menyesatkan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu lahirnya gagasan nasionalisme di dunia Islam. Lahirnya gagasan nasionalisme di dunia dianggap menjadi kekuatan baru. Usaha tersebut membawa hasil sehingga banyak negara Islam yang merdeka seperti Pakistan, Mesir, Irak, Suriah, negara Afrika, dan negara Asia Tenggara.
dan meninggal pada tahun 1709 Masehi. Beberapa ajaran pokok beliau sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dalam tauhid akan melahirkan perilaku syirik yang merupakan dosa paling besar yang tidak diampuni Allah SWT. Yang kedua, syirik kepada Allah dibagi menjadi dua, yaitu syirik akbar atau syirik yang nyata dan syirik asgar atau syirik yang tidak nampak. Selanjutnya Muhammad Abdul kami dimisi pada tahun 1849 Masehi. Beliau adalah keturunan Turki dan Arab. Pemikiran Abdul di bidang pembaruan pemikiran Islam hingga sekarang yaitu yang pertama Ilmu Ijtihad, kedua penghargaan terhadap akal atau rasionalisme, ketiga kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi, yang keempat memodernisasikan sistem pendidikan Islam di Al-Azhar. Yang ketiga Muhammad Rashidindo dilahirkan di Al-Halamun di pesisir laut tengah pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Ide pembaruan beliau yang pertama menunjukkan sikap aktif dan dinamis di kalangan umat, menunjukkan rasionalis dalam penafsiran Al-Quran, dan yang terakhir memberantai keyakinan yang berbau barat dan bid'ah. Kemudian ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dilahirkan pada tahun 1976 di Sialkot, sebuah kota di Punjab, Pakistan. Beliau di bidang agama tersebut. Yang pertama, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki barat. Yang kedua, Islam tidak bersifat statis tetapi dapat berkembang. Yang terakhir, kemunduran umat Islam disebabkan oleh keberuan dan kebuntuan. Kemudian ada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Afghanistan tahun 1839 Masehi dan meninggal di Istanbul 1897 Masehi. Beberapa ide pemikiran beliau adalah yang pertama, ajaran Qadar dan Qadar telah berubah menjadi ajaran fatalisme. Yang kedua, perpecahan di kalangan umat Islam dapat memperlemah persaudaraan antara umat Islam. Yang terakhir, umat Islam harus menerima ajaran Islam yang benar. Kemudian ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang orang yang pertama membuka jalan pembaruan di Mesir sehingga mendapat gelar The Founder of Modern Egypt, lahir pada 1765 di Yunani. Ide pemikiran beliau sebagai berikut. Yang pertama, pantang menyerah dan bikin belajar. Yang kedua, kemajuan hanya dapat diambil melalui perilaku dan sikap disiplin. Yang ketiga, kemajuan umat Islam dapat diukur dari perkembangan militer, pemerintahan, ekonomi dan pendidikan. Yang terakhir adalah Rifa'ah At-Tahlawi, lahir pada tahun 1901 di Mesir Selatan dan beliau melakukan pembaruan Islam di bidang pendidikan. Beberapa ide beliau berikut. Yang pertama, peran para ulama hendaknya selalu mengikuti perkembangan dunia modern. Yang kedua adalah Islam tidak hanya mengurusi dewan, tapi juga kehidupan manusia secara bidang. Yang terakhir, cara tepat menjadikan umat Islam beragama dan berarti adalah melalui perubahan. Bagian kelima yaitu pengaruh Islam bagi Indonesia. Munculnya gerakan dan ide-ide pembaruan di beberapa negara Islam menginspirasi para tokoh Indonesia untuk berhenti melawan penjajah dan membangun peradaban Islam Indonesia. Mereka menyadari betapa pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk memajukan negara dan membangun sebuah peradaban. Tokoh pertama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia adalah seorang ulama besar di Indonesia yang lahir di Jombang tanggal 10 April 1845 dan wafat di Jombang pada tanggal 7 September 1947 sebagai ulama besar. Dia memiliki pemikiran-pemikiran yang benar. Di antara pemikiran-pemikiran beliau adalah sebagai berikut. Pemikiran dia banyak pemikiran dari banyak dipengaruhi oleh Al-Ghazali. Menurutnya, tujuan tasawuf adalah memperbaiki perilaku umat Islam yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. B. Dalam melawan penjajah Belanda yang membuat revolusi jihad yang diteruskan pada tanggal 22 Oktober 1945 yang sekarang dikenal sebagai Hari Santri Nasional. C. Pendidikan politik yang mengajak umat Islam membangun persatuan melayani kepentingan dengan cara perlindungan dan menjaga keadilan. D.
dan pendidikan yang berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk karakter selalu pemahaman dan kebaikan pengetahuan. Selain itu, hal tersebut mampu mengaktualisasikan pemahaman dalam beragam dalam bentuk ajaran, tindakan, dan sikap budaya didasarkan atas ilmu yang telah diperoleh. Itu dari definisi Al-Masalah. Jadi Al-Masalah atau Muhammad Darwis lahirlah di Jakarta pada 1 Agustus 1868 dan meninggal 23 Februari 1923 ketika berumur 52 tahun. Beliau adalah anak dari 7 saudara dari keluarga Raja Jaka. Raja Ahmad Dahlan memiliki pemikiran yang Islam. Di antara pemikiran beliau adalah Islam bertujuan untuk manusia yang leluhur, paling dalam agama, memiliki pandangan luas dan paham tentang ilmu keduniaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu diajarkan ilmu agama dan benar di masa depan yang mulia. Karena pendidikan harus melahirkan manusia yang berdiri nasionalisme dan patriotisme agar mampu berjuang untuk kemajuan masyarakat. B. Materi pendidikan harus meliputi pendidikan moral dan akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Yang terakhir itu model pendidikan yang diterapkan Raja Ahmad Dahlan menggabungkan dua hal, yaitu pesantren dan sekolah. Dalam penerapannya, beliau menggabungkan antara sistem pengajaran pesantren dengan pendidikan karakter. Dalam mengelola organisasi, Raja Ahmad Dahlan menerapkan sistem administrasi dan organisasi yang modern. Salah satu nama usaha pendidikan diatur Indonesia yang rupa agar berada di bawah administrasi bukan jadi milik Selanjutnya, Islam mempelajari peradaban Islam. Dari upaya mempelajari secara bersama, ada sejarah perkembangan Islam pada masa modern. Kita dapat mempelajari beberapa hikmah atau pelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita tidak membenarkan sikap selalu membanggakan generasi sebelumnya. Kedua, mendorong semangat umat Islam untuk dalam bentuk memberikan solusi persoalan umat Islam sesuai dengan zaman. Yang ketiga, mendorong umat Islam untuk meraih kemajuan yang hakiki, tapi tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis. Yang keempat, mendorong umat Islam untuk memiliki prinsip hidup yang kuat, baik secara akidah maupun secara sosial dalam kehidupan sehari-hari, sesuai petunjuk Al-Quran dan Hadis. Pertama, mendorong umat Islam untuk memahami hakikat hidup dan kehidupan dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi manusia yang bermanfaat. Perilaku memadani peradaban Islam. Sebagai wujud dari sikap semangat umat Islam dalam mempelajari sejarah perkembangan Islam pada abad modern adalah adanya perubahan perilaku. Jenis perilaku umat Islam yang terlihat dari semangat mempelajari perkembangan umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia membaca dan menuntut ilmu untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, membiasakan diri untuk melakukan evaluasi diri dengan memperbaiki kelemahan atau kekurangan dan meningkatkan kekuatan atau kelebihan diri. Yang ketiga, bersikap optimis dalam menatap masa depan. Yang keempat, bekerja keras dan bersungguh-sungguh atau profesional sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Yang kelima, mengamalkan dan menerapkan ilmu yang dimiliki secara sempurna dalam meraih kesuksesan. Sebelum kita tutup presentasinya, di sini kita menyediakan suatu hadiah untuk teman-teman yang mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan dari kita yang sudah kita